Ya, kembali lagi di NTV Sportcast. Tadi kita udah membahas tentang kemungkinan atau prediksi-prediksi kita lah terkait siapa nanti yang akan ada di posisi penjaga gawang. Nah, mungkin kita akan beralih ke posisi back karena ini merupakan salah satu komposisi yang cukup banyak ya di back di skuad timnas Indonesia. Nah, yang pasti di sana J.I. Jez udah bukan mungkin tergantikan lagi. Apa Bang Ropan punya pemikiran lain mungkin? J.I. Jez? Kalau dia memang nggak cedera atau nggak akumulasi pasti dia lah. Pastilah ya. Sebagai kapten kesebelasan dan kita tahu bersama dia jangankan di tim nasional di Sassuolo aja dia tidak tergantikan bermain dengan Muhair Movic di belakang kan dengan 4 back selalu ditampilkan oleh Fabio Grosso kan untuk bisa bermain. Jadi kalau bicara Jaises ya dia lah orang nomor 1 yang pasti akan ada di belakang. Kemudian kan akan ditanya siapa pendamping dia akan bermain dengan 3 back karena kan John Herman juga bisa bermain dengan 3 back ya. Saya sudah memilih tadi, saya bilang bahwa ada Yassin Habner dan Rizky Ridho. Justin Habner masih menurut Bang Ropan? Oke, ya Fortuna Sittard. Di Fortuna Sittard kan dia. Ya. Kita perlu pemain seperti dia. Agak ugal-ugalan di belakang kan. Oke, tapi ada pemain yang lebih stylish, lebih tenang seperti Jai. Ya, kemudian kita masih punya Ridho. Jadi suatu kombinasi yang bagus dan sudah dibuktikan kan. Lawan Arab aja clean sheet. Yang menang 2-0. Ya, melawan Bahrain, melawan Cina kan selalu dimainkan kecuali lawan Jepang kita kalah di kandang kan. 4 dan ketika 3 itu orang ada di lapangan selalu bisa menjadi jaminan utama bermain dengan sangat baik walaupun memang kita masih punya Kevin Dix ada Kevin Dix yang bisa bermain di back tengah juga di Gladbach tapi kan Kevin bisa digeser juga bermain di kanan jadi ada opsi lain yang bisa ditaruh oleh John Herman kalau memang 3 yang saya bilang tadi itu dimainkan sejak awal. Itu Marco. Iya, di sana ada banyak lah komposisi di lini belakang kita di lini back dan tapi yang menarik sebenarnya nasib Mads Hilger. Ini Bung Erwin udah sempat ngulik-ngulik mungkin seperti apa ke depan Mads Hilger karena kan memang sebelumnya juga udah bermasalah gitu. Apakah nanti Mads ini di klubnya juga kan belum main-main sampai sekarang. Apakah nanti akan tetap menjadi salah satu amunisi yang mungkin bisa diandalkan atau mungkin bisa ya digunakan lah oleh timnas Indonesia atau memang ini udah bakal hilang dari peredaran Mads Hilger? Sebenarnya kan gini, bukan cuma Mads Hilger potensi yang Indonesia punya terutama di lini belakang. Ada Elkan Bagot juga kan. Oh iya benar, ada Elkan Bagot. Artinya ini pemain-pemain yang secara kualitas gitu ya. Kalau Elkan sudah pernah beberapa kali main dan kelihatan bahwa dia bagus gitu. Mads Hilger mungkin kalau orang-orang banyak yang nyebutnya kaki kaca karena setiap kali main di timnas cedera. Tapi secara kualitas dia pernah bermain di level tertinggi juga di Belanda. Cuma sayangnya memang faktor non teknis sih saya pikir ya. Kenapa kok 2 orang pemain ini kok nggak dipanggil lagi ke timnas gitu ya. Mads Hilger sudah berganti kewarganegaraan gitu ya. Elkan sudah beberapa kali dan kualitasnya juga sudah cukup bagus sebetulnya. Sekarang kalau ditanya gini, siapa sih back tengah atau dalam 3 formasi, siapa sih yang pemain Indonesia yang bermain di Liga Indonesia yang kira-kira bisa masuk? Susah kita jawab. Karena apa? Banyak pemain asing di situ. Pemain asing itu menguasai semua posisi di klub Indonesia gitu. Betul. Jadi kalau ditanya siapa pemain back tengah yang pantas untuk bersaing dengan J, kata Bang Ropan tadi kan ya, Rizky Ridho kan udah langganan, tapi pemain barunya ada nggak gitu? Nah, ini sebenarnya yang menjadi PR sebenarnya, karena memang betul sekali, karena dengan komposisi pemain asing yang cukup banyak di klub-klub Indonesia, rata-rata sebagian besar itu juga ada. Kalau dulu kan sebenarnya kan yang digerus itu kan sektor depan ya, striker itu susah sekali nyari striker karena memang rata-rata penyerang itu pakai pemain asing. Nah sekarang sampai ke lini pertahanan juga banyak pemain asing, ada Federico Barba juga yang sekarang lagi bagus-bagusnya di Persib. Nah ini memang benar juga sih akan membuat persaingan untuk masuk ke timnas juga akan semakin berat. Nah berbicara tentang Elkan dan juga Mads Hilger ini ke depannya, apakah mereka ini memang John Herman harus mempertimbangkan mereka kembali atau memang udah let it go aja gitu kira-kira, Bung Erwin? Kan mereka nggak dipanggil lagi tuh dari udah lama gitu, dari dua periode pelatih gitu ya. Jadi yang menjadi tanda tanya itu kenapa sih kok nggak dipanggil gitu kan ya. Kalau Elkan itu kan setelah dia menolak panggilan waktu playoff ke Olimpiade. Betul. Lawan Gini. Setelah itu kan nggak dipanggil lagi gitu ya. Kontroversi, wah kenapa kok nggak dipanggil lagi karena nolak gitu. Ya itu yang mungkin harus dikelirkan gitu. Karena jujur potensinya kan ada itu 2 orang pemain masih muda juga gitu kan, bukan pemain-pemain yang sudah bukannya tua, pemain gitu. yang udah berumur, tapi karirnya masih panjang. Cuman memang kalau untuk Mads memang di klub juga dia bermasalah. Tapi kalau Elkan sebenarnya mungkin sepertinya layak dicoba. Atau menurut Bung Ropan? Saya pikir ya tergantung dari nanti John Herman kalau dia jadi pelatih dan dia berhubungan langsung. Ya untuk bisa membujuk Elkan. Karena banyak juga yang merindukan dia kan. Apapun itu dia masih muda, baik bagus. Dan harus diingat bahwa
Elkan itu salah satu, saya melihat langsung ketika ada kualifikasi U23 di Solo, sebelum kita lolos ya ke 2024 itu. Dia kan di belakang deh sama Rizky Ridho, dan bagus bermain. Kemudian di Piala Asia Januari di Qatar juga, dia di belakang sama Jordi. Dan bagus kan, Jepang itu cuma menang 3-1. Dengan Irak kita kalah juga demikian kan 3-1. Ya kita menang lawan Vietnam 1-0. Dan dia bagus di situ. Ya bahkan ketika melawan Australia kita kalah itu, dia dicoba bahkan oleh STY itu didorong sampai ke depan tuh untuk bisa, waktu kita kalah banyak itu kan, untuk menjadi striker. Jadi ini pemain yang saya pikir bisa untuk dipanggil. Kalau dia datang, dia bisa opsinya banyak di belakang. Artinya sekarang kan kalau dengan Jordi kan sudah tua, agak lambat. Nah, bagus dengan adanya Elkan Bagot untuk bisa ada. Jadi bisa terisi dengan baik kan, sudah ada Justin Hubner, Jai, kemudian ada Ridho, bahkan kalau memang ini masih bisa dengan Kevin Dix. Ya, bahkan Sandy Walsh juga sering juga bisa ditarik. Nah, Sandy Walsh juga yang bermain di Buriram, kalau menurut Bang Ropan perkembangannya lagi bagus loh di liga. Ya, lagi mimpin klasemen di liga Thailand kan? Yang tenggelam malah Sain Patinama, jarang kedengaran Walaupun dua-dua di Buriram ya. Di Buriram iya, tapi lebih menonjol Sandy. Ya kalau bilang dengan Sain Patinama, apalagi kalau di tim nasional misalnya, dia kan persaingan agak sulit gitu. Karena di situ ada dua yang saya pikir kalau dua-dua fit itu tidak akan tergantikan, Calvin Verdong dan Dean James. Iya kan? Itu Sain Patinama kalau orang ketiga akan sulit dia bersaing. Dan itu kan terlihat ketika di zaman PK juga, Dean James main ketika mendorong Verdong bermain di gelandang lawan Arab, dan Dean James yang bermain di sana kan. Jadi memang opsi di kiri itu banyak. Ya. Nah, berbicara tentang Calvin Verdong, Bung Erwin, perkembangan Calvin Verdong sejauh ini setelah masuk ke klub Lille di Ligue 1, beberapa kali dia cedera. Apakah ini masih menjadi senjata andalan kita nantinya untuk era John Herman nantinya? Kalau mengingat usianya juga kan sebenarnya udah tidak boleh dikatakan nggak terlalu tua, tapi memang bukan usia muda lagi gitu sepertinya. Kalau untuk di posisi sayap kiri, dia bisa di gelandang sayap kiri ataupun back sayap kiri. Bahkan kalau dipasang di posisi left center back kayak Luke Shaw, dia juga bisa kan? Karena kakinya kan kidal. Di tengahnya Jay-Izes, di kanannya Ridho, di kirinya Calvin Verdong, itu dia juga masih bisa. Saya pikir dengan versatile seperti itu, pemain versatile yang bisa bermain di banyak posisi dengan kemampuan seperti itu, dan dia mainnya di Liga Prancis ya. Kebayangkan kalau dia waktu ngadepin PSG ya kan, ngadepin Marseille, klub-klub besar gitu. Saya pikir susah untuk mengganti posisi dari Calvin Verdong. Makanya Sain Patinama agak seperti tenggelam gitu. Karena memang dia saingannya berat gitu. Karena walaupun padahal Calvin Verdong ketika pertama kali main di Lille juga agak sedikit kaget juga dengan permainan yang ada di Liga Prancis, karena memang levelnya sudah jauh berbeda ketika dia pindah dari Nijmegen. Dan dia di Lille itu bersaing dengan Romain Pirault, ya, bek kiri yang bagus. Tapi dia bisa memperlihatkan performa terbaik sehingga dia bisa mendapat kesempatan untuk bisa bermain, walaupun Romain adalah bek kiri yang selalu diandalkan ya, bermain dengan Lille. Tapi ada keuntungan juga dengan seorang Calvin Verdong. Ya, kalau saya lihat dia bisa bermain dengan 3 posisi yang berbeda. Bek kiri, di gelandang, bertahan bisa. Kemudian bek tengah itu, karena STY pernah mencoba dia kan. Kalau nggak salah lawan Cina juga dia bisa bermain ke dalam kan. Waktu kita kalah 2-1 itu ya. Dia bisa ke dalam bermain ya. Jadi ini bagus buat kita, karena memilih pemain yang bisa di semua posisi kan. Itu. Dan satu lagi, dia nggak cuma main di Liga Prancis. Main di Liga Champions. Lille itu mainnya di Liga Champions ya. Saya ingat waktu lawan Roma juga nggak bisa menang kan lawan Lille kan. Jadi kalau kita nonton Liga Champions, ada pemain Indonesia di situ. Pemain Indonesia. Ya, sekarang kita bisa bangga lah sebenarnya. Ada 4 pemain Indonesia yang main di Liga Top Eropa. Ada Jay-Izes, ada Emil Audero, ada Calvin Dix, dan Calvin Verdong. Mereka main di Liga Top Eropa. 5 top Eropa ini ada Liga Italia, Liga Prancis, dan Bundesliga. Ini sejarah sebenarnya, belum pernah kan. Dulu kita masih ingat zamannya Kurniawan Julianto main di Sampdoria. Di Asia Tenggara itu nggak ada. Dia bisa bermain di 3 kompetisi. Baru kita aja di Indonesia ada pemainnya di 4 di Liga Top Eropa. Dan ini memang ya ini akan mungkin jadi keuntungan lah buat John Herman nanti. Nah, oke, untuk sektor lini belakang kita mungkin beralih ke lini tengah. Boleh mungkin ditampilkan grafisnya biar kita mengingat-ingat dulu nih, karena udah cukup lama kita tinggalin skuad timnas ini. Di lini tengah itu kalau kita lihat ada Dean James di sana, ada Nathan Choaon, Tom Hai, Joey Pelupesi, Mark Klok, Ricky Kambuaya, dan Stefano Lillipali. Dan yang menarik sebenarnya di sini ada Tom Hai yang akhirnya berlabuh di Persib Bandung. Gimana Bung Erwin? Performa Tom Hai selama dia bergabung dengan Persib, apakah lebih baik dibandingkan ketika dia terakhir main di Liga Belanda?
Yang jelas Tom punya peran yang penting ya di Persib. Di beberapa momen kelihatan kualitas itu memang nggak bohong gitu. Bagaimana Tom ketika dikeroyok sama banyak pemain, dia bisa memberikan opsi umpan, memindahkan bola ke sisi yang lain gitu. Ada momen-momen seperti itu yang nggak gampang untuk dilakukan ya. Dan Tom bisa memperlihatkan kualitasnya. Cuman kan PR-nya Tom itu pertama soal usia. Ya, yang kedua adalah harus diakui juga bahwa untuk main 90 menit full dengan tenaga full itu juga dia agak PR gitu. Mungkin sekitar 75, 80 atau 70 dia mungkin agak slowing down dan kelihatan juga di Persib seperti itu. Tapi kalau di timnas kan pasangannya Joy Pelupesi gitu. Nah, kalau Joy Pelupesi, Bang Ropan. Saya perlu tambahkan juga, ini ditambahkan oleh Erwin. Di Persib ya memang di awal-awal memang masih meragukan yang stamina dia. Tapi ada beberapa kesempatan yang dilakukan oleh Boyan Hodak terhadap Tom Haye. Itu dia bermain full di 90 menit. Ada banyak pertandingan yang dia selalu dimainkan dengan full. Kenapa? Karena dia punya visi bermain bola yang bagus. Reading the game-nya oke, tidak gampang panik, tenang bermain bola. Itu memang ini pemain berkelas dan beruntung Persib bisa mendapatkan dia. Nah, ada satu juga pemain yang hampir lupa kita bahas pada malam itu, Eliano Reinders. Kalau kita tadi bahas dengan pemain belakang, dia bisa bermain di belakang dan ketika dia ada di Persib, dia selalu mendapatkan tempat utama. Nah, itu menarik sebenarnya Eliano. Dan Eliano ini bisa bermain di banyak posisi. Di bek kiri bisa, di bek kanan juga dia bisa. Bahkan di gelandang ketika kemarin Mark Klok tidak bermain, dia didorong bermain di gelandang. Bersama dengan Lucho dan juga dengan Tom Haye. Jadi bisa dipakai pemain ini di mana-mana. Bahkan dia untuk bermain di kanan, di sayap kanan juga bisa dilakukan, bisa dia dapatkan itu ketika di zaman SD dan juga di PK. Jadi saya pikir ini pemain kita sudah beruntung sekali punya pemain seperti Tom dan juga dengan Eliano yang ada yang kita bisa dipakai dia. Berarti ada mereka baiknya juga. berkembang dengan sangat pesat, Marco. Di Persib itu Tom dan Eliano itu bagus karena Boyan Hodak memberikan kesempatan yang luar biasa dan mereka bayar itu kepercayaan dengan baik dan sekarang kan buktinya Persib ada di atas. Ada di atas dan nanti akan main di 16 besar. 16 besar di Champions League 2 ya. Champions League 2. Baik, kita akan membahas pilihan-pilihan yang kira-kira mungkin cocok untuk John Herdman. Tadi kita udah bahas lini kiper, tadi back, lini tengah, dan mungkin kita akan beralih ke lini depan, tapi setelah yang satu ini. Energi Nusantara